Satu mobil 10 velg coy. Akhirnya di kantor tuh akhirnya nggak fokus kerja mas. Mikirin mobil Nyampe terus. kantor jebret, ngapain ya? Browsing. Pak bosnya nggak ngasih kerjaan, tak browsing dulu. Ya. Yang nggak kelihatan dulu. Remap. Loh, kalian orang Jakarta. Ini Nggak lo tahu. belinya di sini. Jakarta sekarang mungkin tanggapan saya ya mas. Justru malah kayak Surabaya zaman dulu. Tapi lebih ekstrim Surabaya sih. Parah. Meet up-nya aja jarang sekarang. Wadah itu cukup satu. Iya. Udah. Iya. Selesai. Udah. Nggak perlu ada A, B, C, D sampai Z, nggak akan selesai mas. Oke, selamat malam teman-teman. Ini lagi kondisi lagi tapping, jadi beberapa episode malam ini, dan malam ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa saya bilang spesial? Beliau ini lumayan inspiring, banyak menginfluence teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman yang punya tipe mobil yang sama dengan beliau yang satu ini, bintang tamu saya yang satu ini. Karena saya sebenarnya juga belum terlalu banyak tahu, makanya saya minta tolong ke teman Aldi Sena, minta tolong undang dong Mas Reza untuk datang ke sini. Jadi beliau udah datang. Mas. Areza Mahendra. Ya. Yeah. Apa kabar Mas? Baik mas, alhamdulillah. Mas, Ya, kalau Mas Areza tuh kita kan belum pernah ngobrol kayak gini Mas. Belum, Mas. Belum pernah. Jadi saya cuman Jumpa beberapa satu, kali dua ketemu. kali aja, Mas, ya? Iya, beberapa kali ketemu dan nggak pernah ngobrol yang seperti ini. Nah, Mas Areza itu aslinya orang mana sih sebenarnya Mas? Saya Surabaya mas. Asli Surabaya. Arek Surabaya mas. Asli. Arek Surabaya mas. Jadi papa mama asli Surabaya. Surabaya semua. Bener-bener tulen Surabaya berarti. Tulen Surabaya. Oke. Estilo, ya kan? Ya. Terus Sirocco R, Mini Cooper, Ya. terus mobil keluarga terakhir ini. Terus sebelumnya mobil Apa tuh, mas? sebelum Estilo. Kalau mobil Jazz. zaman sekolah Peugeot dulu mas. Oh, Peugeot. Peugeot Oke. 206. Itu lumayan susah nyari velgnya, nentuin velgnya karena ya Bener. PCD-nya lumayan. Dan yang paling saya pertama kenal Mas Areza itu di Sirocco Mas. Ya betul mas. Mobil siapa nih? Karena ada mobil ini tuh seliweran di media yang terpandang menurut saya. Salah satunya di Goodreads ya Mas ya. Ya salah satunya. Salah satunya di Goodreads. Dan saya tertariknya sebenarnya orang di balik mobil ini, karena saya sendiri lihatnya mobil ini punya karakter yang sangat berkarakter dan rapi sekali mobilnya. Makanya saya tertarik untuk ngulik gitu. Ini orang siapa gitu. Nentuin partnya, terus apapun yang nempel di mobilnya, karena ya seperti kita tahu mobil itu mencerminkan orangnya. Betul. Jadi ya kurang lebih gitu. Jadi kita mundur ke belakang dulu Mas. Pertama main mobil Peugeot. Itu pun bukan main mobil ya mas. Alat transportasi ke sekolah. Oh, Lebih tepatnya. dipakai untuk ke sekolah Ke sekolah. waktu itu. Tahun 2000? 2005 kalau salah. Iya, 2005. 2005. 2005 sampai 2000 berapa Mas? Peugeot. Sampai 2006. 6 awal. Setelah itu saya ganti Honda Jazz. Oke, dua tahun kurang lebih ya. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Peugeot diapain aja Mas waktu itu? Bukan modifikasi mas ya. Itu kalau saya bilang cuma variasi. Di tahun Indikator, itu. Iya. tachometer, ganti knalpot, audio, ya budget anak sekolah lah. Iya. Kesusahannya waktu itu di penentuan velg pastinya ya. Nyari velg satu. Referensi tahun segitu internet masih susah mas. Susah banget. Handphone masih Nokia mas. Betul. Majalah motor.
Majalah motor iya. Iya. Salah satu referensi itu majalah motor sih. Paling utama di zaman itu ya. Karena saya kan juga sebenarnya suka baca juga kan. Jadi otomatis pun kalau ke Gramet ya selain nyari buku buat sekolah, ya majalah motor. Majalah motor, cari referensi modifikasi di situ. Pasti. Lanjut ke GE8. GD mas. GD3. Oke, Maya Estianti. Iya kan? Iya kan? Yang warna-warni itu kan, pastel-pastel. Oke, di GD3 itu tadi kita sempat ngobrol, katanya sempat dipakai balap. Nah, diapain aja mobil itu? Awalnya itu kan penggantinya Peugeot mas. Penggantinya Peugeot itu pun saya belum belum begitunya lah sama mobil. Cuman paling enggak basic mobilnya ini bisa dimodif. Iya. Karena referensi di tahun segitu tuh paling rame Honda Jazz. Mobil kayak Innova Reborn zaman sekarang. Ya, semua Honda orang mau. Jazz, Toyota Yaris, ya, Suzuki Swift. Betul, 3 itu. Akhirnya pilihan ke Jazz. Karena partnya berlimpah kan. Betul. Paling banyak referensinya. Udah sekolah pakai itu sampai lulus. Lebih tepatnya waktu masuk kuliah sih mas. Baru mulai tuh. Kuliah tahun berapa mas? 2007. Kelihatan umurnya kan. Oke. 2007 masuk kuliah, mulailah dioprek. Ya. Gede. Ya. Oke. Diapain aja waktu itu? Ya waktu itu identiknya Surabaya mas ya. Drag race, betul. Drag race. Ya mau nggak mau pasti sektor mesin dulu mas. Pasti. Oke. Mesin udah beres semua. Baru tuh sambil nabung kan beli velg. Masih ya budget anak kuliah mas. Betul. Masih TW lah ya. Ya di zaman itu. Dan kok ya kan? pas velg pertama TW saya TE37 bronze. Wah. Sekarang didewa-dewakan sama orang-orang. Betul. Waktu itu di zaman itu beli velg di mana? Itu di daerah Undaan kalau nggak salah mas, lupa. Oke. Singkat cerita jadilah tuh mobil dipakai drag race. Drag race. Sempat nikmatin GD3 ini berapa lama? GD3 ini 4 tahun kalau nggak salah, 4-5 tahun. Lumayan lama sih. Lumayan lama dan iya sih ya, GD3 waktu itu jaya banget. Udah zaman segitu jaya banget. Itu udah top, iya mas. banget. GD3, Yaris, Swift. Kalau mau budget Hyundai Getz. Ya. Tapi tongkrongan waktu itu mas, tongkrongan di tahun itu saya belum di Surabaya sih kebetulan, jadi pengen tahu tongkrongan di Surabaya kayak apa sih waktu itu? Zaman itu ya mas, itu sih kita kalau weekend gitu ya ngumpul aja mas, ada warung jual makanan gitu, sekiranya emang ada parkiran ngumpul. Akhirnya kayak gitu sampai nemu, oh itu loh anak mobil tuh kalau nongkrong tiap malam minggu di nasi goreng Cak San situ. Nah itu legend tuh, Cak San itu yang di tengah kota persis ya. Iya benar. Gitu. Oke. Tapi waktu itu di tahun itu apakah semuanya di Surabaya ini mengarahnya ke drag race atau? Enggak juga sih mas, karena waktu saya belum main mobil pun 2004-2005 itu udah mulai ini auto salon, auto black truck. Sempet nyoba nggak? Sempet nyoba ikut kontes modifikasi seperti itu nggak? Enggak mas, kan belum main mobil. Oh iya sih. Iya. Sorry. Saya kesana ngeliat kayak gimana sih mobil modifikasi itu. Iya. Lihat oh kayak gini. Cuman ya sadar diri mas, ini lumayan ini bikin ginian ini. Oke lah, akhirnya ya udah
standaran dulu lah, Ya. menikmati. Ya. Ya ketemu orang-orang di skena permobilan pada saat itu ya. Ya ketika kuliah itu mas. Kuliah di mana Mas waktu Di itu? Ubaya saya. Oh, di Ubaya. Oke. Terus awalnya diajakin temen ke bengkel yuk, ngapain? Mau tune up. Oke. Ke bengkel. Loh, kok isi yang mobil balap semua? Nah, jadi circle itu pengaruh ya. Bisa dibilang begitu mas. Iya. Waktu itu bengkelnya di mana Mas? Di Mangga 2 mas. Di Mangga. Oh, bukannya itu tempat dulu kayak grocery kayak gitu-gitu kan? Mangga 2 sini kan itu dulu isinya otomotif mas. Iya. Variasi, Iya. audio, Ha, jual beli ha. mobil gitu-gitu. Ha. Kebetulan bengkel saya pertama kali di sana buat ngoprek si Jazz ini. Apa namanya Mas dulu? Kalau boleh tahu. Untuk motorsport. Entup. Mm-mm. Oke. Pentolannya apa? Ada tuh ownernya Mas Dedi namanya. Mas Dedi ya. Mm. Oke. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Masih di udah nggak di Bangka 2 dong? Udah enggak. Oke. Bengkelnya sih udah enggak ada mas. Oh, udah nggak ada. Oke. Nah, sampai dalam nyelemnya di drag race waktu itu. Dalam banget mas. Ya. Karena gairahnya ABG ya mas. Iya. Gak mau kalah Betul. ya sama teman-teman ya. Hancurlah tuh mobil. Akhirnya wujud mobil nggak terakhir ya? Wujud mobil. Tetap ya, wujud mobil. Wujud mobil. Sempat keluar Surabaya nggak mainnya? Ikut kompetisinya Enggak. di Lokal Surabaya aja. Oh, Surabaya aja mas. oke. Karena ya era segitu mas. Iya sih. Maksudnya Iya sih. belum ada tol juga kan. Betul. Mau kirim mobil, aduh biaya. Lumayan. Kita kuliah nih. Betul. Daripada begituan, mending buat oprek lagi lah mobilnya. Gitu. Dari GD3 lompat ke Itu sebenarnya GD itu pun saya sempat vakum mas. Vakum main mobil setahun. ada jeda tuh di situ. Karena pindah ke Jakarta, mobil dijual. Saya pindah ke Jakarta kerja soalnya. Kerja. Oh, itu udah selesai kuliah. Udah selesai kuliah. Oke. Kerja terus awalnya udah nggak ada niatan mas, main mobil tuh udah apa ya, Udah capek gitu ya. capek. Nyampe Jakarta ya yang dihadapi setiap hari kan rumah kantor sampai ketika itu weekend saya ke Plaza Senayan Ya. mau pulang, ketemu Levin warna kuning. Oke. Ternyata teman saya Mas Dean Goodrich. Oh, hai Mas Dean. Iya, Mas Dean. Oke. Terus? Loh, Bawa lagi tuh. ada anak mobil. Nah. Ya saya tahu sih Jakarta memang tempatnya anak mobil ya. Cuman Yeah. ketika itu langsung, waduh, hasrat pengen main ini muncul. Muncul lagi. Main lagi nggak ya? Dan masih saya tahan tuh mas. Tahan karena saya sempat tugas ke luar pulau 4 bulan. Lupa lah. Lupa sama mobil lah. Tapi kadang masih googling lah. Iya. Apa ya. Dah. Terus balik ke Jakarta. Ada telepon. Temen saya telepon. Aku pindah Jakarta. Waduh, ada temen nih. Karena jujur mas, saya setahun di Jakarta pertama nggak punya teman sama sekali. Ya. Lingkungan hanya kantor. Ya. Rumah ada kantor. Jadi bingung juga ya mau kemana ya. Bingung ini mau main kemana. Betul. Nah kebetulan teman saya yang nelpon ini main mobil juga. Nah, balik lagi. Dia bawa Golf GTI-nya ke Jakarta. Aduh, dah. Dia bilang nanti weekend ketemu ya. Tapi waktu itu, sebentar saya potong. Waktu di Jakarta udah pakai mobil nggak? Mazda tuh mas. Oh, Mazda ya, tuh. hanya Buat mobile ya. Buat mobile. Oke. Terus. Dah. Teman saya itu ajakin ketemu.
ketemulah weekend, oke, ketemu. Ternyata dia lagi nongkrong sama anak-anak VW, Oke. New Folks. Ya, ya, ya. Makin aduh ini Penasaran. ngobrol lah akhirnya, kenal sama yang lain, udah ngeracun. Akhirnya di kantor tuh akhirnya nggak fokus kerja mas. Mikirin mobil Nyampe terus. kantor jebret, ngapain ya? Browsing. Pak bosnya nggak ngasih kerjaan, tak browsing dulu. Ya. Oke. Apa sih Golf GTI itu? Iya, ya. Oh, menarik nih mobil nih. Ya ketika itu masih ikut orang tua mas ya. Betul. Merayu lah. Oke. Oke. Ingin ganti mobil nih, udah agak lama juga kan Mazdanya. Terus ya udah, budget sekian ya. Oke. Ya dapat sih Golf GTI, tapi second. Yang tahun 2005 sampai 2007 kalau nggak salah. Sedangkan orang tua mention kalau bisa mobil baru. Ya, biar nggak ribet ya. Waduh, pupus ini GTI ini. Terus itu ngontak teman-teman tadi itu, udah ayo ikut ke dealer, test drive dulu. Oke. Cobain kamu mau yang mana. Akhirnya Golf MK6 TSI tapi. Oke. Karena kan budgetnya cukupnya segitu. Oke. Sedangkan GTI baru di tahun segitu kan lumayan mas harganya. Betul. Ya udahlah, test drive. Loh, kok enak ya? Enak juga gitu. Mobilnya enak. Udah, singkat cerita saya pakai itu mobil, gatel. Mulailah pergejolakan ini. Ngapain ya? Orang tua tuh udah mention mas, udah nggak usah main mobil. Kamu tuh udah waktunya kerja. Yeah. Udah kamu fokus kantormu aja. Karirmu dulu lah. Betul. Ya dasar anak cowok mas, kalau nggak ada mainan kan stres mas. Betul. Daripada lari ke yang lain-lain kan. Yang nggak kelihatan dulu remap. Malah ke situ. Karena mungkin kebawa dari si Honda ini. Ya. Oke. Terus remap. Oke nih. Ganti intake, ganti knalpot. Merambat tuh kemana-mana. Knalpot. Ya kebiasaan kita megang mobil Jepang kan, begitu ganti knalpot udah pasti berisik mobil. Waktu di Eropa ini, VW ini gak ada suara ya mas. Betul. Kalem. Tapi ketika ditarik, kencang keluar. Oke, ganti knalpot. Udah. Ya rutinitasnya New Fox kan setiap bulan tuh ada namanya morning run mas. Morning run. Sebenarnya morning run itu awalnya dari New Fox ini mas. Pencetusnya mereka. Pencetus awal tuh New Fox ini, morning run. Oke. Akhirnya mulai tuh, wah anjing, kurang kenceng nih. Nah, tambah. Kurang kenceng, kurang ganteng mobilnya. Lainnya udah ganti velg apalah. Saat itu udah stage 2 ya? Belum, masih stage 1 mas. Stage 1, oke. Karena kan masih nyoba kita. Oke. Nah, ya udahlah. Ganti velg akhirnya. Ganti velg, ceper, dah. Udah nih selesai. Ya sebenarnya itu udah cukup sih mas buat kebutuhan sehari-hari ya, maksudnya buat rumah ke kantor segala macem memadai lah. Cuman lama kelamaan teman kan bertambah nih mas. Iya. Teman referensi juga bertambah. Dan akhirnya lingkupnya pun nggak di VW
tok. Ya, yang lain-lain juga. Hampir semua saya ketemu orang-orang di Jakarta. Oke. Ada yang pakai ini. Waduh, keren ya. Dah, singkat cerita, itu lagi iseng mas di rumah itu, pegang iPad ini buka-buka cari referensi buat mobil saya waktu itu. Masih si MK6 ini. Masih Oke. MK6. Oke. Terus Google kan biasanya gitu mas, habis kita ngetik Golf, tahu-tahu ada entah itu VW Polo, Iya, muncul. entah itu Suggest yang lain. Tiguan, Sirocco. Hmm. Loh, Sirocco ini apa? Tak pencet mas, loh Muncul. kayak Estilo mobil ini. Nah, Waduh, kesalahan bro. Habis itu apa namanya, tak foto mas, betul. kirim ke teman-teman nanya, ini masuk Indo nggak mobil ini? Loh masuk. Habis ini yang R masuk ATPM. Loh Tambah penasaran tuh. penasaran. Udah, akhirnya nongkrong lagi sama teman-teman, ada yang bawa Sirocco R warna biru udah modif. Pusing kepalaku mas. Waduh, cakep nih mobil nih, 2 pintu hatchback. Saya pribadi memang senang hatchback mas. Ya. Dari dulu mobilnya hatchback. Akhirnya waduh, cakep ya. Nah, nggak tahu itu gimana ceritanya si iPad itu kayaknya mau dipakai bapak saya waktu itu. Kepencet, si browsernya belum ke close. Ya. Bapak ngeliat itu, loh mobil apa ini? VW apa? VW Sirocco. Lah kamu kemarin kenapa nggak ngambil ini? Loh katanya budgetnya cuma Segitu. sekian. Iya. Kok jadi Sirocco? Iya. Biasa mas, ngerayu lagi. Berarti boleh kalau ganti? Loh silahkan. Loh ada rezeki berarti. Sebentar. Sebentar saya potong ya mas. Papa juga main? Enggak main. Enggak. Bapak saya itu mas, notice mobil tuh ketika modelnya aneh. Oh iya. Oke. Modelnya aneh dia notice, ini mobil apa? Oke. Harganya berapa? Mau ganti? Ya udah ganti. Lu Akhirnya gak pakai lama mas, langsung itu si MK6 saya standartin, titip ke showroomnya teman saya, titip ya, tolong di standartin. Loh kenapa? Gak apa-apa, capek. Capek. Terus ajak salah satu teman saya, ayo temenin kemana? Ke VW. Ngapain? Bukannya VW di ini tempatnya anak-anak? Enggak, mau lihat. Nanya Sirocco R kapan? Nanti mas, akhir tahun. Ready. Makin pusing kan mas, kena gituan. Ya udah saya DP ya. SPK langsung. SPK, saya DP. Red. Tapi MK6 belum laku. Belum. Oke. DP, tapi waktu itu saya minta warna abu-abu. Oh. Karena kan yang masuk cuma warna putih sama biru. Dua ini favorit. Saya ngelihatnya teman-teman banyak ambil putih sama biru. Pengen beda sebenarnya. Ya udah, saya mau yang abu-abu. Terus mereka bilang bisa mas, tapi inden ya. Loh, inden berapa lama? 9 bulan. Buset. Waduh. Kelamaan. Antara iya dan tidak, ya udahlah iya. Oh iya, diiyain. Tak iyain. Oke. Karena pengen abu-abunya mas. Betul. Abu-abu udah DP segala macem. Selang 2 minggu orang VW nelpon, mas yakin mau ini abu-abu? Tetap inden. Kenapa? Ini ada orang cancel warna biru ready. Makin pusing mas. Ini gimana ya? Terus akhirnya? Soalnya kan juga kalau mau nunggu inden keburu bapak marah mas. Iya betul. Kamu diiyain kok malah inden.
Kenapa nggak yang ready? Keburu-buru pikiran. Takutnya nggak cair mas. Oke. Akhirnya ya udahlah. Diambil. Jadi ambil biru. Itu. Ya sebenarnya pun waktu ngambil tuh udahlah, mobilnya udah ganteng, bawaan lahirnya udah cakep, mau diapain? Iya betul. Paling pikirannya waktu itu ya udahlah stage 1 ke performa lagi mas. Oke. Karena menikmati standar itu 3 bulan lah, 3 bulan kok kayaknya performanya ada yang kurang ya, penasaran mas. Ya masih umur segitu mas, masih begini. Terus akhirnya step 1 oke nih, oke balik lagi, run lagi, loh kurang, kok masih kurang ya. Kok masih kurang ya ternyata. Nah lucunya gini mas, sebelum mengiyakan si rokok al itu ya tadi kan sempat kita bahas zodiak Libra ya. Itu di kondisi MK6 itu saya beli velg yang ready stocknya dia. Oke. Beda sebulan saya inden. Oke. Velg yang saya mau. Oh Akhirnya waktu velg ini datang, si Golf udah standar. Nancep lah ke. Ya udahlah tempel di Sirocco. Oke. Tapi speknya waktu itu pas. Yang belakang pas, yang depan agak masuk. Katakan fendernya lebih gede mas. Iya. Udah seperti biasa mas. Aduh kok kurang ya ternyata. Kurang pendek. Oke. Belilah lowering kit. Cicil dulu lah, lowering kit dulu. Kalau ntar aja lah, gampang. Udah tuh, udah enak pokoknya. Udah gak ada knalpot. Ternyata kan kalau Eropa ngaruh mas. Ketika udah gak ada knalpot, ECU ini ngebacanya masih knalpot standar. Ya. Berarti perlu naik ke stage 2. Lagi. Sebentar, saya potong. Velg pakai apa mas tadi? Itu Wolf CLK. Wah. Oke, lanjut. Oke. CRK. Keren. Stage 2 udah happy lah. Dulu itu di komunitas di New Folks itu maksudnya kayak naikin stage 1, stage 2, udah ada bengkel langganannya emang ya? Banyak sih mas pilihannya. Di Jakarta ya. Di Jakarta banyak. Terus itu tahun-tahun segitu tuh sebenarnya lebih PM-nya tuh ke velg mas. Iya. Karena kan performance udahlah. Mau kemana sih? Iya betul. Udah cukup lah. Basicnya udah kenceng. Udah cukup. Velg nih. Lagi-lagi teman saya ngajakin main. Ayo ke bengkelnya temen. Di mana? Di Kampung Melayu. Riverside Wheels. Bang Mamat. Hai Mas Mamat. Awal permulaannya di situ. Niatnya cuman sepinggang. Akhirnya nyebur. Seleher. Mungkin sekepala. Bengkel yang sangat legend di Kampung Melayu yang bukanya pagi. Oke, terus saya kesana sore loh mas. Sore ya. Bisa langsung ketemu? Alhamdulillah ketemu karena ini orang susah ditemuinnya. Ajaib nih. Iya. Terus udah niatnya main ya, cuman lihat-lihat velg lah, karena mindsetnya waktu itu kan kita udah pegang Euro kan mas. Euro hot hatch kan. Maksudnya kan ya udahlah, mau ngapain lagi nih mobil. Betul. Ganti velg ya udah, cuman kurang nongol dikit. Pikirannya gampang lah, ntar aja.
Lain cerita mas. Masuk ke Riverside, ngelihat ini, oh nggak ada yang setengah, nggak. Terus ternyata ada yang miss, ada satu velg di tengah itu, palang 5. Saya kan suka palang. Iya. Tak lihat ini, itu ring berapa? Ring 19. Duh, Pas lagi. berat. Enggak mas, si CRK ini 18. Oh 18. Oke. Karena kan buat speknya si Golf kan. Iya. Begitu ngelihat itu si palang 5 itu 19, mikirnya kan, oh nggak usah beli ban. Standarnya si Roko R kan ring 19. Oke. Ya. Tinggal colok. Berapa nih? Sekian mas. Cocok. Tuker tambah bisa. Dihargain berapa nih velg? Udah nambah sekian aja, lu cengli. Oke. Sikat. Masuklah. SSR Profesor. Oke. SP1. Itu velg kan di samping palang celong kan mas. Betul. Mobil-mobil di New Fox era itu belum ada yang dandan. Itu pun saya colokin Walk CRK, pada nanya, kamu beli velg di mana? Loh, kalian orang Jakarta, ini lo belinya di sini, pesannya di sini. Loh, emang bisa buat VW? Ya kan tinggal di apa namanya mas? TPS-nya atau apanya? PCD-nya. Oh, PCD-nya. Tinggal dibubut kan? Dibubut. Jadi 112. Oke. Itu pada bingung, loh ini kan velg Jepang. Loh kenapa? Ya. Ini banyak perdebatan juga di luar sana tuh. Selera saya di sini. Iya. Pun juga yang suka pun ya ada aja. Ya. Cuman ya itu pro kontra. Ya. Ya banyak yang menganggap velg Eropa, mobil Eropa ya velg Eropa, mobil Jepang ya mobil Jepang, mobil velg Jepang ke Eropa salah. Tapi ya kalo kembali ke selera sih. Saya nggak bisa, iya kan? Mas. Iya benar. Jiwanya udah racing. iya. Akhirnya udah itu SP1 itu. SP1 mikirnya kan, oh tetap velg Jepang kok ini. Oke. Cuman dia celong. Ya. Mulai lagi tuh. Anaknya celong. Loh kenapa? Nggak ada salahnya. Emang VW harus BBS? Enggak dong. Iya dong. Terus. Udah. Akhirnya tapi velg itu nggak lama mas, karena balik lagi ya, tripis dengan ban standar, jadinya kan tipis tuh bannya. Betul. Agak narik dikit kan mas. Narik. Sedangkan waktu itu kan nyawa masih 9 mas. Becek 250 nggak ada takutnya mas. Sampai rumah peyang mas. Tukar tambah lagi. Benerin itu pun langsung pakai velg standar. Udah. Aku nggak mau lihat velg ini. Kembali lagi. Karena udah peyang nih. Udah kayak aduh ngapain kemarin ganti ini. Orang velg sebelumnya itu kan velg performance. Betul. Udah tuh akhirnya jual lah di Mamat. Enggak, jual lagi ke teman. Di luar. Oke. Temen laku itu sempet agak stagnan mas, karena aduh kayaknya kalau mau velg Jepangan lagi agak repot ya. Enggak dulu deh. Karena gitu ya. Apa ya mas? Apa namanya? Waktu nunggunya kan lama mas. Itu aja yang CRK janjinya 3 bulan jadi 6 bulan. Biasalah. Kayak gitu-gitu kan udah biasa lah. Ya. Saya sampai aduh nggak dulu deh. Udah standaran. Teman info ada nih BBS CHR. Oke. CHR jodohnya roti mas. Betul. VW ketemu BBS udah betul. klop. Betul. Minta berapa sama bannya nih, minta sekian. Loh ini uang habis jual velg cukup nih.
Udah sikat, Kecolok lah. colok lah BBS. Ah. Ganteng mas, ganteng, belilah coilover. Oh, ganti lowering kit ke coilover. Coilover. Oke. Coilover udah nih. Ya mata kita ketika ngelihat mobil pakai velg hitam enak mas, tapi ketika difoto bubar mas. Betul. Biru ketemu Udah hitam biru ya. tua Iya sih. ketemu hitam. Iya sih. Sedangkan gini mas, saya main mobil itu buat saya nikmatin sendiri. Betul. 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 Sangat menikmati. Betul. Bodoh amat orang ngomong apa. Ya, sepakat. Akhirnya tapi ketika foto di HP cekrek, kok hasilnya begini ya. Ya oke sih, di mata kita oke nih, apa tampilannya oke lah. Itu kan kalau nggak salah era-era itu mulai ramenya Instagram. Mulai kemana? Publish mana-mana? 2013. 13. Ya mulai naik tuh. Tak masukin. Kok nggak catchy kayak yang si SSR ya? Ya, Karena warnanya ya. Iya, SSR kan keren gagah mas. Iya. Udah celong, palangnya gede-gede, Betul. panglima. Betul. Lucu lah. Itu yang jadi pertanyaan istri saya. Kamu tuh ngeliat mobil lucu tuh dari mana sih? Ya. Ya kita aja yang paham mas. Betul. Ya. Oke. Terus di repaint mas? Siapa? Velgnya akhirnya di repaint atau? Enggak mas. Akhirnya itu sebentar. Saya kok lupa ya. Soalnya jujur mas, Sirocco itu saya habis 12 set velg. Anjing. 12. Wah. 12 set. Oke. Sampai lupa urutannya. Gila. 12. Dalam kurun waktu berapa lama tuh? Sebentar mas, paling lama 3 bulan. Buset. Velg original semua loh. Itu Mas Aresa tuh, aduh. Terus. Alhamdulillah, Mas. Oke. Alhamdulillah. Terus. Akhirnya udahlah, ini BBS jual aja lah. Oh, akhirnya dijual. Maksudnya kan ya kita menikmati hasil karya kan, selain lihat di dunia nyata kan, kalau di foto biar Pengen keren diabadikan kan. juga Nah, gitu. biar Oke, ada bagus gitu kenangan loh, bagus. buat Oke. kenangan. Terus. Akhirnya ada tuh temen, mobil lu nggak mau dicolokin ring 18. Sempat kepikiran sih, maksudnya kan Sirocco itu wujudnya kan udah mirip Estilo nih mas. Betul. Dan Miti oke dong. Iya, oke. Turunlah 18, waktu itu velgnya apa sih, Palang 6. Semua orang ngiranya TE, padahal bukan. Velg Jepang, namanya itu Z E I T. Oke. 18. 18. Itu kalau saya browsing ternyata di Jepang velgnya Silvia S15. Udah pakai tuh, nyaman mas, nyaman. Cuman lagi-lagi tetap harus pasang spacer karena depannya cebur. Udah diakalin pakai Neova waktu itu, tetap aja nggak bisa. Ya udahlah, pakai spacer. Ya balik mas, kita kan suka lari-lari segitu ya. Ini tahu-tahu apesnya orang lepas gara-gara spacer kan. Khawatir juga ya. Gak lucu ya mas. Iya. Akhirnya tak tahan dulu lah. Itu warna apa mas? Silver. Oh, silver. Oke, udah nyala tuh. Udah nyala. Oke. Terus. Akhirnya tahan dulu lah, tahan. Nemu nih. Waktu itu baru-barunya Race ZE40. Z4. Wah, cakep. Ya. Terus? Warna bronze. Oke. Bronze sama biru ya.
Biru Dove itu ya. Biru Dove. Tetap 18. 18. Oke. Karena udah senang sama setupnya si Z ini. Oke. Suka sih, karena mirip-mirip CE kan. Betul. Mirip CE. Cuma palangnya lebih tegas ya. Lebih tegas palangnya. Betul. Lebih banyak. Lebih banyak. ZE. Akhirnya pesen tuh, tapi bukan di Riverside. Tempat lain. SM Motorsport. Oh. Koyopi. Dekat tempat saya tuh sekarang. Oh dekat Mas ya? Dekat ya? Dekat. Iya sih. Tanggaan. Iya. Bonjerok. Terus. Pesan dari Yopi 4 bulan kalau nggak salah. Iya sih. 4 bulan. Jadi lagi tuh. Tungguin. Lagi Mas, si Z udah lepas. Balik standar lagi. Oke. Akhirnya itu velg. Sebentar, salah Mas. Salah. Bukan ZE. ZE itu setelahnya RPF. Jadi RPF dulu. Habis Z itu saya ke RPF. RPF dulu. RPF itu Inden. enggak. Ready. Dapat bekas. Oh, dapat bekas. Mas Yahya Goodrides. Ya. Oke. Dari dia velgnya. Awalnya kan itu RPF 18 phase 2 semua. Oke. Coloknya ke Mercy C-Class Coupe. Itu W berapa Mas ya? Kenapa? W berapa ya serinya ya kalau Mercy ya? W berapa? Serinya C-Class apa? C-Class Coupe. C-Class banyak Mas. C-Class yang W2 berapa sih itu? 204. Yang kayak punya Kopiter. 204. Nah, 204. Itu. Warna putih pakai RPF. Cakep nih mobil. Udah, waduh, dilepas nggak ya? Tak tungguin Mas, tak betah-betahin tuh pakai Z tuh, tak tungguin. Anak-anak Goodrides sempat ngepost RPF-nya dijual. Oke. Wah, gak bakal lama, tak telepon, Mas, jual berapa? Sekian Mas sama ban. Cocok. Angkut. Oke. Sirocco R pertama pakai RPF. Di Indo ya? Di Indo. Gila. Sekarang banyak yang pakai. Banyak. Kalau 18, kalau Sirocco 18 spek idealnya berapa sih Mas? Yang kalau dia nggak pakai spacer ya, tanpa spacer, idealnya dia berapa sih? Sebenarnya 9,5 itu bisa Mas. 19, tapi 19 ya. 9,5 ET35. Belakang itu kasih 10. offsetnya sama. ET kecil malah Mas. Lebih kecil, 25-an. 25-30 kayaknya. Oke. Tapi stretch bannya. Ya. Bukan miti. Kalau 18 sama. 18 itu kurang lebih Mas ya. Ya. Udah lupa Mas. Oke. Sudah sold soalnya. Oke. Dari RPF berapa lama pakai? RPF lumayan. Lumayan lama. Sambil nungguin. Nggak nungguin apa Mas? Oh, oke. RPF itu pokoknya RPF itu tak pakai sampai saya nikah. Lama ya? Jadi mobil manten. Oke. Ceritanya mobil mantennya pakai RPF waktu itu si Sirocco. Udah, rasa penasaran kan masih ada Mas ya. Maksudnya kan velg udah nemu yang pas nih. Oke. Udah RPF nih, mau apa lagi sih? Dan waktu itu di zaman itu mobilnya Mas lumayan narik perhatian orang-orang karena pertama kali Sirocco R ada yang pakai RPF ya. RPF plus Neova. Iya sih pasangannya lagi. Udah jodohnya roti Mas. Iya sih. Ye. Terus. Itu akhirnya ini. Maksudnya kan sektor tampilan nih udah nih. Udah oke nih. Oke.
balik. Naik stage lagi. Oke, terus naik stage 2 plus masih kurang terus kurang loh ternyata. Terus 2 plus naik udah masih nggak ada kendala, cobain di tol mobilnya nggak mau ngerem. Buset, iya sih. Rem masih standar. Oh iya coy. Performa naik, rem nggak di-upgrade. Sampai, waduh ini budget cuman buat si naik stage 2 plus rem ini gimana caranya nih? Kok ya lingkup komunitas mas ya. Betul. Ada nih info referensi di mana-mana. Cockpit and Racing waktu itu pemakaian 80% lah, oke lah. Pasang lah. Speknya? 6 pot 352 6 pot. Kalipernya. Oke. Kalipernya. Pasang. Udah ya, Pak, saya tinggal. Besok saya ambil. Oh iya, Mas. Besoknya ke VW tuh. Mas, ada kendala. Kenapa tuh, Pak? Remnya masuk, velgnya nggak masuk. Nah, pasti. Karena senter rotornya berubah ya. Iya. Jaraknya. Oke. Pusing lagi, Mas. Terus. Sudah naik stage. Kena rem. Velg minta ganti. Makin pusing, ini alasan apa sama bini kan? Iya. Pengantin baru lagi? Iya lagi. Oke. Makin pusing kan. Aduh, ini gimana? Ya udah. Pak, tungguin, saya pulang dulu ke rumah ngambil velg standar. Akhirnya pakai velg standar. RPF saya lepas, nunggu laku semua akhirnya. Jadi ternyata si Z itu belum laku, Mas. Oh. Z itu masih ada. Terus? Masih ada. Saya ingat masih ada 2 set velg di rumah. Ini ngomong apa sama bini? Akhirnya ya udahlah, angkut, titip ke bengkelnya temen. Udah, titip sekalian jualin lah, tolong lah. Oke. Biar bisa pesan velg lagi nih. Betul. Udah, akhirnya itu laku. Dan akhirnya ZE itu tadi. ZE itu ke Koyopi. ZE itu udah ngelihatnya udah, wah ini cocok sih, ini pasti masuk lah. Race kan BBK pasti masuk. Betul. Mas. Koyop yakin ya masuk BBK? Masuk lah, masuk. Ya udah, pesan, datang, berat. Mata melihat, oke, enak nih mobil. Pakaiannya juga enak, Mas. Ya balik lagi, ala kompetisi ya. Betul. Terus pokoknya mobilnya anteng lah, mau nikung cepet 60, cepet 80, hajar terus lah, enak mobilnya. Udah. Lagi foto-foto, Mas. Biasa. Panci foto. Repot ini. Terus. Kok kayaknya kurang ya? Kala itu gempuran stance, Mas. Lagi rame stance kayak gitu. Lagi rame stance. Betul. Kebetulan 2000 berapa sih, Mas? Itu 14, Mas. 14. Ketika itu gempuran stance itu kebetulan saya punya toko velg di Jakarta. Oh, baru tahu nih. Iya. Oh gitu. Nggak pernah mention memang saya. Oh gitu. Sama teman-teman. Punya toko velg. Kebetulan di era itu kan stance rame kan, Mas. Rame kan waktu itu kan statik ya. Iya betul, masih zaman itu. Aku waktu itu nggak paham loh, Mas. Statik itu apa sih? Ternyata coilover, lower ring itu statik, backs itu pakai air suspension. Cuman kan kita ngelihat cakep sih kalau stance, maksudnya kalau tongkrongan masih cakep tuh. Cakep banget. Dan nih masih bertahan ZE.
sambil denial. Anak Libra. Oke. Aku nggak mau stance. Oke. Aku racing. Oke. Gitu terus dalam hati. Oke. Suatu saat kok kebetulan ada temen yang doyan main stance ya. Ya. Lu nggak mau cobain tripis lagi nih? Nah. Waduh. Velg apa? OZ Futura. Oh, Futura. Oke. Pusing mas. Ngeliat referensi luar negeri. Kalau di Jerman kan VW itu kan stand semua. Iya, kebanyakan. Back semua kan. Betul. GTI OZ Futura. Pusing kepala mas. Tak bayangin di kepalaku ini kalau disuruhku pecah pasti. Asli. Pecah pasti pakai Futura 18 waktu itu. Karena apa? Pengen ngincer Rebahnya. slam. Oh, slam. Iya. Rebahnya itu loh, Mas. Rebahnya dapat. Itu pun sebenarnya belum ada pandangan buat Ersas. Belum Masih ada steady. tuh, masih pakai Coilover tuh KW Fitri itu. Terus akhirnya nyebur. cebur mas. Jadi fitting dulu tuh si Futura, ternyata nggak muat. Nabrak kaliper. Oke. Face-nya 17. Betul. Ya sudah. 19. Alhamdulillah. Nggak jadi. Oke. Yang jual Mazda Euro Garage. Oh iya. Mas Jay. Saya ada nih mas, OZ Konik. Yang mirip-mirip tuh. Mirip kan? Ya. Cuman waktu itu face-nya gold. Ya. Coba kok kayaknya seru ya, biru ketemu gold. Muat mas. Makin pusing mas. Waduh. Gitu tok udah. Waduh. Ya pengen nyoba stance kan, karena kan selama ini kebut terus kan. Jenuh lah. Ya udahlah, jadi nih. Saya ambil velgnya, pasang, masih kedodoran mas. Kan masih pakai coilover. Belum rebah. ZE nya saya lepas dibeli almarhum Mas Wendra. Ya. tapi dulu itu Mas sekalian main velg juga ya ternyata ya. Ya. Secara nggak langsung mas. Toko di mana mas? Di Radio Dalam. Waduh. Apa dulu namanya mas? SKR Garage. SKR Garage. Wah, baru tahu nih aku nih. Terus pindah ke Deplu nggak lama. Oh, itu sendiri apa? Enggak, sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Oke. Rame-rame mas, ya iseng-iseng lah. Iya. Ya, kendor aja sih mas. Iya. Biar bisa gonta-ganti. Iya. Betul, itu caranya. Terus Konik itu gimana ceritanya? Akhirnya kok kebetulan toko kita ini rekanan sama bengkel ternama juga lah Jakarta, Premier Auto Works. Wah, wow. Itu salah satu yang masukin RX pertama kali kan? Iya. Sampai sekarang masih pegang. Ownernya bilang, "Res ada nih Ersas, lu nggak mau?" Aduh kok. 2015 ya? Itu masih 14 mas. 14. Harga masih berapa ya waktu itu? Masih mahal banget tuh. RX lagi. Hampir kepala 7 sih. Iya. Harga segitu. Hampir kepala 7 waktu itu. Tahun segitu ya. Akhirnya semua sudah denial. Betul. Teman-teman, lo yakin stance? Lo jangan keikut yang lain lo ya. Gak apa-apa, pengen nyobain. Tapi makin ketantang. Karena kan memang culture-nya VW di luar stance. Iya. Feed up itu stance semua. Iya betul. Udah stance kenceng lagi. Kan performance udah. Iya. Dandan dong. Iya. Soalnya juga
ketika udah pakai ZE itu Mas, itu udah mulai banyak yang ngikutin. VW pakai velg Jepang tuh udah mulai banyak nih. Ada satu teman mention, gue nggak bisa bedain mobil lo yang mana. Iya Kampret. sih, saking banyaknya ya. Saking banyaknya kampret gitu toh Mas. Apalagi waktu itu di zaman itu Mas kan sempat disorot mata di mana-mana karena pakai RPF. Jadi Karena RPF. orang pasti referensinya ke Mas kan. Orang yang lagi bangun Sirocco pasti larinya ke Mas. Salah satu referensi mungkin. Ya, jadi apapun yang nancep di mobil itu ya pasti diikutin kan. Dan bete juga sih kalau selalu diikutin. Iya, tahu rasanya. Memberanikan diri stance itu Mas. Iya. Makin banyak yang denial, makin tertantang. Makin dong. Ya udah jadi tuh RSAS. RX. Pasang plak. Waduh, udah selesai Mas. Selesai. Oke, Sempet lanjut. saya bawa pulang ke Surabaya kok itu. Ketika iya. udah stance pakai RSAS, pakai OZ tuh udah ke sini, udah balik ke Surabaya posisinya. Lama-lama capek juga Mas. Maksudnya bukan capek di suspensinya ya, di velgnya, karena kan bannya narik tuh. Iya. Kan ya Surabaya Mas. Daily lagi. Jalanannya Mas. Betul. Gak ada yang rata. Betul. Akhirnya sempat memutuskan ganti lagi tuh. Itu OZ termasuk lama sih Mas. Tapi emang cakep sih OC di Sirocco tuh, aduh. Setengah kayak itu velg. Ganti itu gara-gara apa namanya? Bannya sobek. Selalu. Sekali. Dan itu gede banget Mas. Waduh. Waduh sobek nih. Nyetirnya masih pakai nyetir ya kenceng-kencengan. Enggak sih Mas, lagi pelan. Santai malah. Lagi santai. Okay. Mau pulang ke rumah. Ternyata hajar lobang. Pecah lah. Sobek lah itu. Aduh, udahlah. Kok kebetulan temen ada yang kontak waktu itu. Udah sini OZ-nya tak bayarin. Oh, monggo silakan. Oke. Saya sudah lelah. Capek dengan dunia stance. Udah, ambillah. Velg dijual, RC juga dijual? Enggak, RSAS masih nempel. Masih nempel. Karena di waktu itu senang Mas ngelihat mobil rebah itu lagi. Aduh. Betul. Dibeli siapa Futuranya? Dibeli temen yang ngasih referensi si OZ tadi ini. Oh iya. Akhirnya dibeli dia, udah. Itu Sirocco sempet saya anggurin Mas. Sempet pakai velg standar dulu. Oke. Itu udah balik Surabaya ya posisinya ya? Surabaya, karena waktu itu lagi bangun estilo. Oh, balik lagi ke mobil idaman. Idamannya. Mobil idaman. Lagi bangun estilo. Yeay. Fokus ke estilo 2 tahun lah. 2 tahun. Akhirnya nyentuh roko lagi itu. Oh iya, paling standar dia lupa. Yeah. Velg standar masih suspensi Masih tapi. RSAS. Oke. Main-main lagi ke Jakarta. Bang Mamat lagi. Riverside lagi. Pindah kerja apa main aja? Pindah Mas. Pindah ke Jakarta lagi? Enggak, main. Oh main. Ke Jakarta main. Ke Surabaya for good. Oke. Karena istri nggak betah Jakarta. Betul. Ya udahlah, pindah Surabaya. Akhirnya main ke Riverside lagi. Sebenarnya cuman lagi Mas, main tok. Nggak ada niatan beli, selalu ada. begitu. Karena waktu itu pun kan sambil mantengin Instagram ya kan Mas. Betul. Ada velg apa sih? Betul. Oh nggak ada yang cocok. Cuman ya main aja lah, silaturahmi, lama nggak ketemu kan. Main. Udah nih, cross check lagi, lihat-lihat. Udahlah, berarti emang nggak boleh. Emang nggak boleh beli velg. Okay. Udah ada estilo kok. Kira gitu. Turunlah di bawah, nongkrong, ngobrol. Itu aduh
mata ini memang kacau, nggak sengaja tuh mas. Lagi nongkrong gini, di sebelah sana tuh ada tumpukan kardus itu mas. Tak lihat Yokohama, Advan. Loh, Nah, oke. ini velg termasuk wishlist sih. Ya. Advan GT. Ya. Iseng nanya ke Bang Mamat, Bang itu speknya gimana? Oh iya itu stok lama, masih baru kok tapi speknya Fair Lady Ya. 350Z. Oke. Istilahnya Gimana anak-anak nos ya. Gimana tuh? Warnanya putih, lihat aja. Iya. Buka, cakep ring 19. Aduh ganteng. Angkut. Boleh kok fitting dulu. Saya kirim Surabaya. Kalau pas silakan. Enggak balikin. Oke. Kirim fitting plek. Asas turun. Cakep. Fender tulip semua, Mas. Ring 19. Terpaksa dibayar. Dengan sangat terpaksa, anjing. Ya udahlah. Bang, gua transfer ya. Cocok nih barangnya. Oke. Yang nyebelin dari Mas Mama tuh nggak semua ditampilin di Instagramnya loh. Betul. Jadi kalau mau nemu Kita velg harus main ke sana. Iya. Nyebelinnya itu. Kadang-kadang dia nampilin velg-velg ya udah laku. Jadi buat apa kadang-kadang bikin? Iya. Yang di post selalu sold. Itulah. Ya udahlah. Aduh. Berarti kita harus main nih. Iya. Begitu man. Waduh. Iya. Stok-stoknya Jebakan. keluar semua. Terus Aspan nancep? Cocok sih mas. Maksudnya waktu dia parkir Fender tulip semua, tapi ketika jalan jelek karena keluar tadi speknya Fair Lady kan. Depan 9,5 ET35, belakang 10,5 ET22. 14. Pakai ban standar tapi cakep. Sebenarnya pas, tapi ketika Dia berdiri, naik. yang belakang udah kayak sepatu roda mas. Betul. Waduh, nggak cocok ini. Tapi tak betah-betahin dulu. Sempet pakai lama. Advan GT lumayan. 6 bulan 8 bulan. Lumayan lama. Nah, itu kan udah kepikirannya gini mas. Udah nih, Sirocco udah pakai Advan GT, Estilo udah jadi, udah selesai. Iya. Udahlah, capek ini. Iya. Dompetnya juga capek mas. Terus. Dompetnya juga capek mas urusin gituan mas. Oke. Udah. Itu bulan apa ya? Pokoknya mendekati akhir tahun kok, 2015. Ya, 2015 akhir tahun. Nggak sengaja buka Instagram mas, explore. Loh, ada Sirocco warna merah. Tak pencet. Kayaknya gendutan ya nih mobil ya. Iya. Ada white body kitnya. Oh, di situ awalnya. Loh, tuner mana nih? Tuner Jepang Fumeran. Ya. Iya. Nggak lama habis ngeliat itu, tak capture kan, tak simpen. Buat next lah. Oke. Premier, lo nggak mau white body kit? Gua mau masuk nih. Yang bener lo kok. Ya paling minggu depan. Langsung tuh. Enggak mas. Lagi-lagi denial dulu. Tak biarin dulu. 2016 eksekusi. Karena itu udah malas sama lihat speknya si Advan. Ya, karena bawa kedodoran ya. Terus awal tuh ragu, iya enggak ya, karena sebenarnya waktu itu tuh udah mau dijual mas mobilnya. Oke. Karena udah ada Estilo. Buat apa gitu loh. Udahlah, rokok tendang, Estilo aja yang tetap ada. Cuman kok gemes ya mas ya. Akhirnya
Jadi kan itu barang masuk ke Jakarta Desember kalau salah, Desember 2015. Tapi baru tak iakan itu 2016 pertengahan tahun. Ya. Memendam mas. Dan untungnya buat si rokok ya masih jarang. Belum ada mas. Belum ada waktu itu. Itu pengen buat itu gara-gara ngelihat RWB. Oke. Enggak sih, LB dulu awalnya. Ya, lagi rame-ramenya LB tuh. LB 458 sobek-sobek mas. Ya. Pikiran cuma gini, Ferrari dipotong, VW kenapa nggak bisa dipotong? Betul. Terus akhirnya kebelilah dia. Kebelilah akhirnya si wet body itu. Ya karena apa namanya butuh mikir panjang juga, fender dipotong-potong ya. Butuh keberanian mas. Iya betul. Itu semua orang bilang kamu gila. Sampai motong si rokok R itu udah sakit loh, bukan sakit, ini hasrat yang harus diluapkan ini. Kalau enggak aku penasaran terus. Nggak klimaks nih. Penasaran terus nih akhirnya. Ya udahlah. Akhirnya waktu tak ini tuh, tapi ntar dulu ya, tak pesan velg dulu nih. Pasti kan berubah mas. Iya. Ketika sudah white kan. Bingung tuh velg apa ya. Sebentar, ini udah velg keberapa ya? Kan 12 tuh. Ini yang 11 berarti. CRK 1, SSR 2, BBS 3, ZIT 4, RPF 5, ZE 6, OZ 7. Apa lagi ya? Aku sampai lupa loh mas. Apa lagi ya? Advan 8. Oh sorry mas, 10 ya? 10 set. Oke. 10 set. Terus itu nyari velg itu udah pakai apa ya? Bingung mas. Yang di Jepang si rokok fumerannya pakai roti foam yang apa ya, yang kayak BBS LM lah pokoknya modelnya. Oke. Terus dan itu lagi era gempurannya roti foam ya, di lagi Indo, rame-ramenya. lagi rame-ramenya. Masa iya roti foam? Enggak lah ya. Udah kebayang mas, ini wet body turun 18 lagi pakai Nelva ganteng. Tapi velg One Piece apa yang speknya kayak gini? Nggak ketemu mas, belum ketemu waktu itu. Dan waktu itu cari info spek yang apakah fumerangnya ini nyediain data? Nyediain ya? Oke. Dia bilang kalau udah wet body lebar 10 rata depan belakang itu ya minus. Oke, minus berapa tuh? Minus 15 sama 25 kalau nggak salah. Oke. Lumayan juga ya. Lumayan. Abis itu ya karena kan kita nggak mau coba-coba mas ya, karena kan yang velg yang saya pesen ini kan yang mas, nggak murah intinya. Lumayan, mas. Tapi data velg yang disediain dari fumerang ini udah diperhitungkan sama BBK-nya? Udah ya? Oke. Udah. Terus akhirnya pilihan jatuh ke WCI ya, yang model kipas itu top tuh. Lagi mas, ini lihat di web cakep nih velg. Betul. Ketika itu ngelihatnya di M46 Coupe CI. Ya. CI silver polish, lipsnya chrome. Wih ganteng ya, mobilnya warna biru. Wih kok sama ya. Pas banget tuh. Pesan, nunggu 3 bulan. Kayaknya malah lebih cepat velg dari US mas. Iya dari emang. Jepang. Emang. Jepang janjinya 3 bulan jadi 6 bulan. Betul. US 3 bulanan. US fix 3 bulan datang. Akhirnya tetap 19 velg datang, eksekusi Jakarta, mobil udah potong-potong tuh.
kamu nggak mau lihat mobilmu dipotong, nggak usah, udah potongan wis. Potong aja udah. Oke. Oh, pengerjaan cepet lah mas, nggak nyampe seminggu. Ya. 4 harian lah, 4-5 hari selesai. Velg nempel jebret. Wih, ini baru pemain ini. Kalau udah kayak gini, aduh. Ngelihatnya udah oke. Ke Jakarta ngambil mobil, langsung notice mas, salah ambil pelek ini. Gak srek mas. Oke. Ngelihat normal gini oke. Difotoin waktu jadi kok kurang. Aneh ya. Aneh ya. Ya basicnya kan contoh yang dilihat sedan. Betul. Ini hatchback. Betul. Aneh jadinya. Waduh. Waktu itu stretch ya bannya ya. Stretch. Oke. Langsung. Ya kali beli pelek lagi. Ini udah berapa harganya? Alasan apa lagi sama bini? Udah bangun estilo. Sekarang ngerjain roko. Waduh. Ya udahlah. Ini denial yang Kesekian kali. agak kesiksa mas. Karena velg ini yang paling lama ternyata 2 tahun. Oh. Dari 8 set sebelumnya ini terlama 2 tahun. Velg ini sempat beredar di Surabaya nggak sih? Dibeli Iya kan? temannya Aldi. Iya kan? Sempat beredar di Surabaya kan nih velg? Tahu aku nih velg nih. Sempat. Tahu. Terus. Itu akhirnya apa namanya? Udah 2 tahun nih. Gantilah. Udah nggak tahan. Iya. Nahan kebosanan ini udah. Iya. Nggak karuan lah. Iya. Ketemulah akhirnya TE37V. Ya, itulah yang terakhir ya. Itu yang tak maksud. Klimaksnya di situ ya. Itu yang tak maksud sebenarnya mas. Ya lagi Riverside yang Mas Mamat. mendatangkan. Udah. Jadilah. Si TE ini juga lucu mas. Dia itu janjinya 4 bulan. Oke. Ternyata 11 bulan. Buset, hampir setahun. Datangnya Hamin seminggu sebelum Elite 2018. Rilis di Elite akhirnya. Rilis di Elite akhirnya. 2018 tuh. Itu udah begini mas. Aduh ini nggak datang velg udah laku nih yang WCI. Nggak bisa turun. Iya dong. Pasrah udah. Itu mas ceritanya. Akhirnya penyempurnaan di velg ke 10. Ya. TE37V dan ini bertahan sampai mobil laku ya. Tapi emang paling pas di sini sih. Paling pas. Oke. 10 velg coy. Saya pengen karena kan Mas Aresa Surabaya Jakarta. Kita keluar sedikit dari mobil, kita bahas ke skenanya. Yang paling membedakan Surabaya sama Jakarta itu apa sih? Banyak mas. Apa tuh salah satunya? Kalau Jakarta sekarang mungkin tanggapan saya ya mas, justru malah kayak Surabaya zaman dulu ketika awal-awal masih pertama kali main mobil. Oke. Masih banyak anak nongkrong pinggir jalan. Betul. Makin kesini kan udah jarang mas. Hilang. Ngelihat mobil-mobil Surabaya, kafe. Ya. Kafe, mall. Situ udah. aja tuh. Mana ada makan emperan mas, jarang mas. Zaman dulu semua di emperan. Akhirnya kalau skena permobilan itu sadarnya ketika Elite mas, Elite 18 datang ke acara. Ini semua mobil yang ada di sini nih yang ada di Instagram. Ya. Lebarannya sih emang. Lebarannya Jadi, anak mobil sih. kayaknya juga kalau mau
nongkrong itu juga udah jarang Mas ya. Ya, betul. Balik lagi kalau semakin kesini akhirnya nongkrongnya ya sama circle terdekat aja. Betul. Ketemu mereka itu ya ketika event itu. Betul. Entah itu elit, entah itu race atau apa. Gitu sih Mas. Menurut Mas Aresa nih sekarang di Surabaya, ada yang salah nggak sih? Kalau ada yang salahnya mau jawab juga repot Mas. Ada yang salah nggak sih? Ya dari itu kan opini salah ya. Kaprah iya. Ya. Salah kaprah iya. Cuman kan balik lagi Mas. Saya dari dulu main mobil tuh buat saya sendiri soalnya Mas. Ya, betul. Kalau anak sekarang kan mungkin harus nongkrong di Instagram dong mobilnya. Ya. Kayak sih kepuasan batin Mas. Ya. Maksudnya udah dapat mobil yang disuka, modif sesuai, udahlah. Apresiasi orang-orang itu bonus Mas. Iya betul. Dan kepuasannya memang beda sih. Main, Mas. Beda. Orang saya kadang kalau dulu tuh zamannya masih ada Sirocco tuh malam gitu ya Mas. Tengah malam belum tidur, panasin. Keliling, muter sendiri. Sama tuh kita tuh. Kebanyakan kayak gitu. Muter. Udah balik. Itu udah seneng Mas. Itu udah seneng. Terakhir ikut-ikutan apa? Ikut meet up atau apa itu di Surabaya? Malang kayaknya ya. Carvein. Kalau Surabaya kapan ya? Carvein juga. Itu ngopi pagi anak-anak itu, acara yang nggak diduga itu Mas. Rencananya kan ngopi cuman kita tok kan sebenarnya. Berenam atau berlapan ya. Jadinya banyak gitu kan. Yang mana sih? Yang di Tanah Merah. Oh iya. Itu kan nggak sengaja Mas. Betul. Ternyata antusiasnya lumayan segitu gede. Tapi ya yang tak sayangkan setelah itu kok nggak ada begituan lagi. Ya. Makanya itu tadi sebenarnya yang salah ini apa sih Mas sebenarnya? Dua sih Mas. Apa tuh? Orangnya. Dua, mobilnya Mas. Kayak gimana tuh Mas? Misal orangnya deh. Kayak gimana tuh orangnya? Apa ya Mas ya? Jelasinnya juga susah sih Mas. Karena pemikirannya orang kan macem-macem Mas. Sedangkan kalau saya pun mau nongkrong sama teman-teman ya udah, yang mau ikut ngopi siapa? Yuk. Ya. Udah, gak usah gembor-gembor bikin acara gitu ngapain? Betul. Kalau yang datang standar semua, ya. Apa Mas? Iya juga sih. Katanya modif. Betul. Gitu. Ya. Ada pernyataan di luar sana Mas. Ada pernyataan di luar sana itu kalau bilang Surabaya itu ada gap-gapannya. Di luar sana ya. Ada tanggapan kayak gitu dan itu masuk ke telinga, nggak jarang aku denger, dan ada yang pernah nanya langsung juga ke aku. Mas gimana sih ini kok nggak ada kumpul-kumpul karena ada gap-gapan dan lain-lain sebagainya. Menurut Mas kayak gimana? Tapi sebenarnya bener sih Mas. Gap itu selalu ada. Selalu ada. Tapi lebih ekstrim Surabaya sih. Parah kan? Parah. Saya pernah ditanyain kayak gini Mas. Kebetulan temen ini main ke bengkel dan dia nanya, kapan dong kita ngumpul-ngumpul? Sekarang susah ya Bi, kita mau kumpul tuh gap-gapannya terlalu parah. Terus gimana ya cara nyatuin anak-anak ini gitu. Saya lantang bilang ke mereka sih sebenarnya. Dia bilang
ke dia ya waktu itu saya bilang intinya sih kalau gap-gapan itu nggak bakalan bisa hilang, entah itu dia kecil atau besar nggak bakalan bisa hilang. Cuman kalau saya lihat teman-teman yang misal anggaplah di Jakarta ya, mereka tetap ada gap, ada komunitas masing-masing, ada circle masing-masing, tapi ketika ada event, meet up atau apapun itu, mereka selalu support dan antusiasnya tuh luar biasa. Nyampe sana mereka bisa ngeblend dengan circle-nya masing-masing ya. Sampai sana bisa ngeblend, aneh kan? Dia bilang iya juga ya, kenapa nggak bisa kayak gitu ya Surabaya ya. Tak bilang kalau menurutku ya dari sudut pandangku, aku bilangnya ya kembali ke kamunya dulu. Ketika kamu sudah bisa mengapresiasi modifikasi mobil teman-temanmu yang benar ya, teman-temanmu yang modifikasinya udah benar, ya maka itu akan terjadi. Karena kan ya banyak kita nggak usah tutup mata deh mas, kita nggak usah tutup mata. Sekarang kita datang ke meet up atau apa, kita datang ke sana banyak juga orang yang trauma. Sebenarnya banyak yang traumanya ketika dia datang niatnya mau ngeblend di situ nyari temen, akhirnya kapok balik lagi. Itu sering terjadi kayak begitu. Sebenarnya ini yang tak rasain udah lama sih mas. Iya. Sampai akhirnya saya sekarang jenuh main mobil. Nah kayak gimana tuh? Karena udah capek. Ya intinya akhirnya ketemu mas jawabannya. Orang Surabaya itu baperan. Nah, dari tadi ini yang tak tunggu. Oke. Iya, sepakat. Betul. Itu aja sih ya. Akhirnya ya kembali lagi ke tadi aku bilang, ya ketika kamu udah bisa berbesar hati menerima atau menghargai temanmu yang, karena di sini jiwa kompetisinya masih tinggi. Iya nggak sih? Gengsi dong bos, Iya, Surabaya nih. Aduh. Itu dah penyakitnya itu dah sebenarnya. Aduh mas, itu udah dari zaman dulu kayaknya. Iya, asli tuh. Makanya selalu orang bilang kenapa kita nggak bisa kayak Jakarta dan lain-lain. Ya karena itu sih sebenarnya. Tapi ya kita nggak bisa. Masih perlu waktu dan proses. Betul. Dan nggak bisa langsung mas. Memang. Dan kan banyak movement nih sekarang di Surabaya. Ada teman-teman dari Jatim Power dan lain-lainnya. Itu menurutku ya itu yang harus ada terus. Harus ada terus karena sekarang jangankan mau meet up atau apa, ya wadahnya aja, meet up-nya aja jarang sekarang. Wadah itu cukup satu. Iya. Udah. Iya. Selesai. Udah. Nggak perlu ada A, B, C, D sampai Z, nggak akan selesai mas. Betul. Kalau mau maju ya, nggak bakal bisa kalau gitu terus. Tapi harus sepakat dulu mas. Orang-orangnya sepakat dulu. Ya, yuk tuh tekan egonya lah. Satu itu udah cukup. Betul. Banyak kayak klub zaman dulu mas. Zamanku sekolah. Klub A, klub B, klub C. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ketika nggak main mobil, ya temenan lagi kok mereka. Ya, betul. Iya juga sih ya. Ya kembali ke orangnya lagi sih ya. Mas, saya ditanyain kayak gini tuh, terutama teman-teman Jakarta ya. Surabaya kenapa sih? Embuh. Karena repot ya mau jawabnya. Embuh. Nggak ngerti. Maksudnya kan kita gerak dari small circle nih. Ya udah, ini anggap bukan kita minta dipandang, enggak. Kamu cari referensi itu loh. Mereka lagi nongkrong loh. Lihat ono. Foto aja nggak apa-apa. Betul. Terapkan di mobilnya masing-masing. Internet udah gampang sekarang mas. Ya kalau zaman dulu saya sekolah,
Masih di majalah ya. Masih majalah motor. Sekarang meskipun nggak kenal orangnya bisa browsing lihat Instagramnya udah selesai urusannya gitu. Jadi ya kembali ke orangnya. Kalau misal memang kamu mau lihat ya skena otomotif Surabaya ini naik lagi ya nggak usah muluk-muluk mikirin orang lain, mikirin dirimu sendiri dulu deh. Kamu bisa buat apa? Mobilmu dulu. Betul. Baru ngajak teman-temannya yang lain. Betul. Gitu sih. Oke, jadi ceritanya lumayan panjang, kita hampir 2 jam. Maaf Mas, ceritanya panjang banget. Enggak, justru itu yang menarik. Satu mobil 10 velg coy. Dan mudah-mudahan bocoran dari Mas Aresa ini lagi ada something big nanti akan jadi tadi saya udah akad tuh Mas, kalau itu jadi kita ngobrol lagi ya di sini. Jadi semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya Mas. Insya Allah Mas. Sehat-sehat terus Mas Aresa. Mas sampai juga ketemu lagi. Siap, kita sama-sama tetap bergejolak di dunia permodifan Surabaya. Oke, terima kasih, selamat malam.